Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kali ini kita membahas Hospitality Management, disingkat HM, dengan topik Optimal Overbooking pada sesi 1. Sebelum sesi ini dimulai, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Hotel sebagai industri jasa memiliki karakteristik berikut. Produk yang dihasilkan tidak kasat mata. Jasa tidak dapat disimpan untuk konsumsi di masa yang akan datang. Tidak ada nilai atau perishable bila jasa tidak terjual pada hari tertentu. Jasa bisa dipesan terlebih dahulu. Calon tamu bisa tidak datang pada saat yang ditentukan. Kita bahas selanjutnya overbooking. Dengan karakteristik seperti disebutkan pada slide sebelumnya, pada industri ini lazim jumlah pesanan kamar yang diterima melampaui jumlah kamar yang dimiliki atau yang tersedia. Terminologi yang digunakan untuk kondisi ini adalah overbooking. Kebijakan overbooking diterapkan di industri perhotelan atau hospitality industry untuk mengurangi kerugian karena tamu membatalkan atau cancel atau tidak datang tanpa pemberitahuan atau no-shows. Diperlukan pengelolaan overbooking agar tidak terjadi kondisi kontraproduktif. Kita bahas definisi manajemen overbooking. Manajemen overbooking dapat didefinisikan sebagai serangkaian teknik dan kegiatan manajerial yang terkait dengan perencanaan, reservasi, dan kontrol berkelanjutan yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan atau yield dengan mengonfirmasi lebih banyak kamar yang dipesan daripada kapasitas kamar yang tersedia. Selanjutnya, aktivitas manajemen overbooking, yaitu menentukan jumlah overbooking yang optimal untuk setiap tanggal dan dikendalikan sesuai dengan perubahan pasar dan pola pemesanan. Menentukan keputusan manajerial dan kegiatan operasional yang terkait dengan tamu dengan pemesanan berlebih, yaitu mengarahkan tamu ke hotel lain. Selanjut, alasan overbooking. Beberapa alasan terjadinya overbooking. Dari pengalaman praktis, manajer mengetahui bahwa tidak semua pemesanan kamar yang dikonfirmasi untuk tanggal tertentu akan benar-benar digunakan. Dengan berbagai alasan, tamu yang telah booking tidak datang. Sehingga pemesanan lain dibatalkan pada menit terakhir, masa inap tamu lain berkurang, dan jasa kamar tetap tidak terjual. Untuk reservasi non-guaranteed, persentase ini jauh lebih tinggi daripada untuk reservasi yang dijamin atau guaranteed. Manajer hotel yang rasional bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan hotel. Jika manajer membatasi reservasi dengan kapasitas hotel yang tersedia, maka beberapa kamar akan kosong dan tujuan memaksimalkan pendapatan dan keuntungan tidak akan terpenuhi. Jasa atau layanan hotel mudah rusak atau perishable dan tidak dapat disimpan atau dipindahkan ke hari lainnya. Pendapatan yang hilang dari setiap jasa kamar yang tidak terjual hilang untuk selamanya. Hotel memiliki kapasitas tetap. Agar sesuai dengan kapasitas untuk permintaan jasa kamar, mereka bereaksi terhadap perubahan permintaan jangka pendek dengan perubahan harga dan jumlah kamar yang dikonfirmasi. Kita lanjut dengan formula overbooking. Formula untuk optimal overbooking diadaptasi dari Ivanov tahun 2006, yaitu F dalam kurung X lebih besar sama dengan R per R plus C. Formula di atas merupakan critical ratio dari distribusi normal untuk cancellation, amandemen, dan no-show suatu hotel. Penjelasannya adalah R adalah harga kamar, C adalah biaya untuk menempatkan tamu di hotel lain. Kita lanjut dengan ilustrasi optimal overbooking. Perhatikan ilustrasi 1 dengan data hipotesis hotel ABCD berikut. Hotel ini memiliki 150 kamar dengan rincian 60 kamar standar
dan 90 kamar deluxe. Room rate untuk kamar standar 250.000 dan deluxe 325.000. Untuk kamar standar, cancellation dan no-show min-nya 7, standar deviation-nya 2. Untuk kamar deluxe, cancellation dan no-show min-nya 9, standar deviation-nya 3. Sebagai informasi tambahan bahwa untuk setiap confirm reservation yang tidak dapat diterima atau accommodated karena overbooking menyerap biaya 265.000 untuk biaya di hotel lain per malam dan biaya lainnya untuk kamar standar dan 350.000 untuk deluxe. Tentukan optimal overbooking untuk masing-masing jenis kamar. Pertama, ditentukan critical ratio untuk kamar standar, yaitu dengan formula fungsi dalam kurung X lebih besar sama dengan R plus R per C. Dengan besaran 0,485 didapat dari 250.000 per 250.000 plus 265.000. Untuk deluxe, critical rasionya adalah 0,481 didapat dari 325.000 per 325.000 tambah 350.000. Pada distribusi cancellation dan no-show, kamar standar diketahui critical rasionya 0,485 dengan min 7 dan standar deviasi 2. Diperlukan bantuan statistik untuk menentukan nilai 0,485 yang merupakan optimal overbooking. Dengan aplikasi Excel norm.int dapat ditentukan optimal overbooking kamar standar sama dengan 6,9 dibulatkan menjadi 7 kamar. Untuk deluxe, 8,9 dibulatkan menjadi 9 kamar. Dengan demikian, jumlah booking hotel ABCD untuk kamar standar 67 kamar dan kamar deluxe 99 kamar. Jadi, jumlah booking yang diterima untuk kedua jenis kamar adalah 166 kamar. Langkah manajemen selanjutnya adalah menganalisis data historis cancellations, amendments, dan no-shows dari segmen tamu. Artinya, segmen tamu dengan cancellation, amendments, dan no-shows paling tinggi paling banyak menerima overbooking. Ilustrasi 2. Melanjutkan ilustrasi 1 pada slide sebelumnya, perhatikan data berikut. Untuk menempatkan tamu kamar standar di hotel lain sebesar 300.000 dan deluxe 390.000. Rata cancellation dan no-shows kamar standar 9 dengan standar deviasi 5. Rata cancellation dan no-shows kamar deluxe 12 dengan standar deviasi 4. Data lainnya tetap tidak berubah. Tentukan optimal overbooking untuk setiap jenis kamar. Seperti biasa, ditentukan dulu critical ratio untuk kamar standar, yaitu sebesar 0,455 didapat dari 250.000 per 250.000 plus 300.000. Dan critical ratio untuk kamar deluxe sebesar 0,453 didapat dari 325.000 per 325.000 ditambah 390.000. Dengan aplikasi Excel, dengan norm.int dapat ditentukan optimal overbooking kamar standar sama dengan 8,4 dibulatkan menjadi 9 kamar, dan untuk kamar deluxe didapat 11,53 dibulatkan menjadi 12 kamar. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.